Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Xiao Yan perlahan berjalan ke asosiasi alkemis yang menempati petak tanah yang sangat luas bersama Hai Bodong. Kegaduhan di belakangnya berangsur-angsur disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu mengikuti alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi pemurnian obat hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Peningkatan ini bukanlah hal yang kecil. Tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah sebelum menarik Xian, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, seseorang mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Trimysterious Change dari Xiao Yan adalah sesuatu yang untungnya dia peroleh dari tempat ini. Xiao Yan masuk ke area transaksi dengan Xian. Para pedagang tampak tak ada habisnya dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiao Yan berseru. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak terpana melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari sana. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan mengingat murid Frank yang dia temui di kota Black Rock ketika dia berlatih di Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu, Sui Mei. Xiao Yan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fulan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi kesan yang cukup baik pada Xiao Yan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka selama 3 tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Xian saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan arus manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan aliran manusia, Sui Mei yang telah menekuk tubuhnya untuk mempelajari bahan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah indah seperti gunung bersalju yang halus membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan pergi tanpa sadar memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sui Mei merajut alisnya sedikit di hadapan tatapan di sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Xian dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi dengan pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu para pedagang itu. Mungkin itu karena cakrawalanya telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak. Barang Lause. Xian mendecakkan mulutnya dan bergumam. Yaoan yang biasanya dia makan semuanya dimurnikan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya meskipun itu agak tidak biasa di pasar ini. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi ini. Tampaknya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Trimysterious Change di tempat ini benar-benar perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiao Yan akhirnya melepaskan harapan semacam itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Xian. Tepat ketika dia akan pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang keras. Xiao Yan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi.
Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara marah yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiao Yan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Xian dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Xian dan dengan cepat berjalan menuju area di mana keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalam. Pada saat ini, Sui Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajah merahnya yang memerah. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan terlalu berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong ini hanya karena gurumu adalah seorang penatua asosiasi." Jari halus Sui Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah meraung. "Hehe, Sui Mei, orang dengan tawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar jika benda ini milik saya. Bahkan jika Anda merujuk masalah ini ke kepala asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa di hadapan teguran Sui Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api es ini. Apakah Anda menjualnya?" Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu adalah yang paling bernilai 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sui Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan buah sisik ular api es di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan giginya tetapi benar-benar tak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat bahan obat ini yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil obat. Dia baru saja menyetujui harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Sui Mei karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, upayanya untuk merayunya secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin gagal tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sui Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sui Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya di dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk kelompok menggunakan status itu. Selain kepala asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Oleh karena itu, Sui Mei tidak berani menyerang dan menyakiti orang ini meskipun merasa sangat kesal. Namun, Sui Mei jelas meremehkan kekejian permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang bisa dia dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah pertama kalinya hal ini terjadi. Sui Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah sisik ular api es ini. Mata Sui Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di dalam kerumunan tepat ketika dia berbalik, 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang terkejut saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar menatapnya dengan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba? Tawa ini juga menyebabkan Sui Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak familiar itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya teringat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. "Anda bukankah kamu pernah?" Sui Mei tercengang saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu.
Dia tersentak tetapi kata-kata yang telah mencapai mulutnya buru-buru ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bukankah kamu meninggalkan Kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini. Sejak Sue Mei mundur, dia sama sekali tidak mengetahui masalah selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terbesar Kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Mystic Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Mystic Cloud Sect. Oh, Yo, kenapa? Apakah kamu ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia tertawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah sisik ular api es. Saat dia dengan dingin tertawa, tuan muda ini telah membeli barang ini. Anda harus berguling ke satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain. Jika tidak, Anda mungkin dapat memasuki ibu kota, tetapi Anda tidak akan dapat meninggalkannya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat wajah bosi itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong saat dia mengangkat telapak tangannya mengarahkannya ke Aoba dari kejauhan. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar dan dengan paksa menyedot buah sisik ular api es dari tangan orang lain. Kamu mencari kematian. Aoba langsung merasa malu saat melihat tindakan tiba-tiba Xiao Yan. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 pelas pria di sampingnya menerkam ke arah Xiao Yan seperti harimau lapar. Bang! Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin pria yang menerkam. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin bertiup kencang sebelum segera menghantam dada selusin pria itu dengan keras. Kekuatan yang kuat menghantam mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menjauh dari kerumunan, membawa jeritan dan kekacauan. Bang! Aoba juga tercengang saat melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika sosok manusia melintas di depan mereka. Jubah hitam anehnya muncul di depan matanya saat lengan panjang dengan lembut menutupi dadanya. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, ada juga lebih banyak ampas. Hari ini, saya akan membantu Fama membersihkan sedikit. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang ditekan di dada Aoba setelah suara itu terdengar. Aoba sangat terpukul dan dikirim terbang di tengah banyak tatapan tertegun di area transaksi. Seteguk darah segar tanpa sadar meludah, terpampang di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan acak. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan maju ke kelas Dadoushi tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat menanggung satu pertukaran di tangan pemuda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan menyedihkan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fu Yan selalu melindungi miliknya sendiri? Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia sakiti, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi dirinya sendiri. Anda mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Sue Mei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia memandang Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menarik yang terakhir, berbalik, dan pergi. Xiao Yan tidak menolak Sue Mei menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Xian dan mengikuti Sue Mei saat mereka meninggalkan tempat yang bising ini. Mereka bertiga terjepit sepanjang jalan keluar dari area transaksi tetapi Sue Mei masih tidak berhenti. Dia menarik Xiao Yan dan berlari ke pintu keluar asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya, dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna tetapi gurunya adalah seorang penatua dalam hubungan dengan otoritas yang cukup.
Reputasinya sangat hebat di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk melindungi miliknya sendiri. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengeluh, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Sue Mei hanya bisa buru-buru berbicara di hadapan Xiao Yan yang tidak takut apa-apa. Frank sepertinya juga seorang penatua asosiasi kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang sementara Fu Yan adalah alkemis tingkat 5 sejati. Tingkat pemurnian obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil kepala asosiasi. Secara alami, posisinya jauh melampaui guru. Sue Mei menghela nafas. Hatinya sangat terkejut. Xiao Yan juga tiba-tiba menjadi mengerti ketika dia mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Jiama, setidaknya akan ada lebih dari 10 dari mereka. Namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5. Selain itu sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiao Yan yang bisa mengandalkan api surgawi dan pengalaman kaya Yalau. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Do Uling dan Do Uang. Ini adalah celah yang sangat besar. Oleh karena itu, perbedaan di antara mereka secara alami sangat besar. Juga sulit untuk membandingkan posisi di antara keduanya. Tenang, aku akan bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, saya membantu Anda karena saya tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa. Xiao Yan juga tidak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan menyebabkan lebih banyak kecemasan. Pada saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Hehe, tidak apa-apa. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Kemungkinan tidak banyak orang di ibu kota ini yang bisa menyakiti muridku dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan 5 riak bercahaya perak di kuali obat. Cahaya melesat ke segala arah saat jubahnya mengepak, tampak sangat menarik perhatian. Seorang alkemis tingkat 5. Dia sebenarnya sangat hebat. Itu benar-benar kasus gagal mengenali bakat? Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan iri. Ekspresi seperti itu tampak. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya. Mengapa kecepatan lelaki tua ini, yang tidak akan mati, begitu cepat? Dia yang bernama Fu Yan. Xiao Yan mengabaikan tatapan di sekitarnya yang sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Sue Mei menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat lelaki tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan. Dia menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya sebelum segera berbisik, "Kamu harus mencoba berbicara sesedikit mungkin. Orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum." Xiao Yan tidak berkomitmen saat mendengar ini. Benar-benar tidak terduga bahwa asosiasi alkemis akan menjadi lebih mengerikan selama 3 tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang tua Fama mengelolanya. Selama Sue Mei berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan, Fu Yan membawa sekelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan mata lamanya untuk melihat Xiao Yan. Dia menoleh ke aula putih pucat di sampingnya dan bertanya, "Apakah orang ini yang menyerangmu?" "Benar, Guru. Awalnya, saya bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk bersiap memperbaiki pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun guru. Namun, saya tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan paksa mengambil bahan obat ketika dia muncul. Dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuli saya dengan cara ini. Guru, Anda harus membela saya." Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis saat mendengar Fu Yan. Tentu saja, dia secara alami menemukan alasan yang sangat masuk akal untuk dirinya sendiri pada saat seperti itu. "Penatua Fu Yan, masalah ini." Sue Mei buru-buru berteriak.
Ekspresinya langsung berubah saat mendengar Aoba mengucapkan kebohongan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fu Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak boleh bergabung. Jika tidak, Anda mungkin pergi dan mengatakan omong kosong kepada Fulan tua. Kaulah yang baru saja menyerang, kan? Benar-benar tidak terduga bahwa Anda menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun usia Anda masih muda. Siapa gurumu?" Fu Yan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara dingin kuno. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Fu Yan seperti ini. Dia berkata, benar-benar tidak terduga bahwa kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah. Menindas orang lain dengan angka, memanfaatkan senioritas seseorang, hanya orang tua yang bau. Aula segera menjadi jauh lebih sunyi ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ejekan. Apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fu Yan sedemikian rupa di depan yang terakhir sendiri. Sungguh pemuda berlidah tajam. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Fu Yan menjadi gelap. Dalam amarahnya, dia mulai tertawa, "Jika kamu bisa keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini, apakah aku, Fu Yan, masih memiliki wajah?" Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Abaikan dia. Xian segera menjadi agak kesal saat mendengar blubbering Fu Yan. Dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum sedikit ketika mereka melihat gadis kecil seperti ukiran batu giok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, mereka semua dengan bijaksana menutup mulut mereka ketika mereka melihat ekspresi Fu Yan yang semakin suram. Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton adegan itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong kepada lelaki tua ini. Dia menarik Xian dan Sue Mei, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fu Yan langsung berubah menjadi hijau saat melihat aksi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun. Furi segera meniupnya. Douki yang kuat dan panas melonjak keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Douki yang kuat yang meletus dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah, takut terjebak dalam kekacauan dengan polos. "Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut rasa hormat kepada gurumu." Douki merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering keriput seperti api yang ganas. Fu Yan menjerit tajam dan tubuhnya melesat ke depan. Dia segera berubah menjadi sosok api yang melesat secara eksplosif ke arah punggung Xiao Yan. Cukup banyak orang di aula yang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fu Yan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fu Yan adalah seorang ahli sejati Do Wang. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di dalam ibu kota ini. Selain itu, dari tampilan momentum serangannya yang marah, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dia dipukul. Fu Yan mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat saat pikiran ini melintas di hati semua orang. Namun, tangan itu baru saja akan meraih jubah yang terakhir ketika Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Selongsong potongannya di udara. Lengan bajunya sekeras logam setelah Douki menuangkannya ke dalamnya. Ledakan. Lengan baju bertabrakan dengan tinju Fu Yan dan angin bertiup dari titik kontak. Segera, wajah semua orang menjadi terkejut saat mereka melihat tubuh Fu Yan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menghantam tanah dengan menyedihkan. Semua orang tercengang.